semuanya bisa berkumpul di tempat ini adalah waktu dan saat sangat-sangat membahagiakan hati saya, saudara. Karena nggak pernah dulu pernah papi serombongan ke sini, tapi cuma sebentar. Tapi hari ini bisa cukup lama, saudara. Wah, ini sangat membahagiakan hati saya, saudara. Puji Bapak Yahweh. Dan nggak tanggung-tanggung yang datang ke sini dari Jakarta, dari Ambon, dari Banyuwangi, dari Bali, dari Medan, dari mana? Dari Bali, dari Magelang, Jogja, Bogor. Luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa malam ini ya. Saya berharap hari-hari berikutnya tahun depan kita bisa seperti ini lagi. Sebelum saya memberikan satu kesaksian yang sangat luar biasa, ini ada satu saudara saya yang akan menyaksikan cinta kasih Bapak Yahweh yang namanya Saudara Slamet. Monggo silakan. Haleluya. Salam semua. Terima kasih untuk waktu. Saya mengucap syukur untuk doa yang diberikan buat Papi. Karena setelah didoakan tadi seperti ada sing hangat gitu loh Papi di badan ini. Tadi kan agak dingin tapi setelah didoakan hangat. Dan saya juga mengucap syukur karena firman yang dibawakan Pak Yosef kemarin tentang Salom itu adalah hal yang luar biasa gitu. Saya tadi ngobrol teman, saya padahal ya sama-sama Kristen, tapi saya mengutarakan Salom, dia tambah marah-marah, Salom, marah-marah. Mungkin Abi juga dengerin buat saksi saya juga, saya cuma Salom, dia tambah marah-marah. Kalau kemarin Pak Yosef kan mengatakan Salom itu kita mempunyai otoritas kuasa yang mengalahkan roh-roh jahat ya Pak ya saya. Dan itu saya buktikan sendiri. Setelah saya dibilang Salom dalam BSM Yesus Al-Masih, saya usir keluar sampai saya bicara 3 kali itu, dia langsung lerem gitu. Lerem itu langsung rendah hati gitu. Dan itu hal yang luar biasa. Bahwa firman Bapak Yahweh adalah penuh kuasa dan seperti Papi bilang kita itu punya otoritas Bapak Yahweh ya Papi ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Kita bersyukur kita sebagai anak Bapak Yahweh itu kita diberi kuasa, otoritas kuasa yang sungguh sangat luar biasa. Ini kesaksian yang sederhana tapi ini adalah membuat iman saya lebih kuat lagi bahwa penyertaan Bapak Yahweh itu luar biasa dan tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun keadaan kita itu penyertaan Bapak Yahweh itu sangat luar biasa buat kita. Terima kasih untuk waktu dan saatnya. Haleluya, amin. Mudah-mudahan kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, amin. Sama-sama. Kalau kita mengadakan Bapak Yahweh ada mustahil ya saudara. Dan sekarang tiba saatnya bagi saya untuk menyaksikan cinta kasih Bapak Yahweh pada KPI Yahweh. Nah, sekarang saya akan menyaksikan perjalanan dari KPI Yahweh di mana sekarang ini sudah berjalan 1 tahun. Ya, awal adanya KPI Yahweh ini adalah satu perjuangan, saudara. Nah, perjuangan ini di mana Bapak Yahweh itu mengirimkan para mempelainya, saudara. Jadi awalnya Papi mengajarkan hukum Noah. Hukum Noah. Saya ini saudara, saya lakukan. Nah, saya lakukan waktu itu saya masih ada di KPI Yahweh. Nah, saya masih ada di KPI Yahweh. Waktu itu saya bilang sama Bapak Yahweh, saya ingin punya tempat ibadah dan juga tempat tinggal yang gede dan yang satu ya Bapak Yahweh, yang ada yang ada tamannya sehingga saya bisa menanam bunga. Karena apa? Terus terang saya memang suka tanam bunga. Nah, waktu itu saya cuma minta sama Bapak Yahweh seperti itu, saudara. Dan yang ada dalam pikiran saya berpikir kira-kira di mana gitu ya. Kira-kira di mana seandainya saya harus ngontrak itu pasti mahal. Tapi waktu itu saya nggak berpikir berapapun harganya, saya nggak pernah berpikir, saudara. Saya menulislah hukum Noah 5 kali 5 yang diajarkan oleh Papi. Nah, pertama kali menulis
pertama kali menulis, awalnya badan saya itu sehat, saudara. Nah, setelah saya menulis dapat semalam, tiba-tiba badan saya ini apa? Sakit. Badan saya sakit, greges, pokoknya ini apa? Pusing gitu ya. Nah, akhirnya malam itu baru nulis dapat separuh, saya break. Saya pikir, aduh ini kok tiba-tiba badan saya seperti ini. Nah, akhirnya saya tunda, 2 hari kemudian saya menulis lagi. Nah, sebelum menulis awalnya badan saya sehat. Nah, waktu menulis kembali badan saya kembali sakit. Nah, badan saya kembali sakit, tapi di situ saya bertahan. Pokoknya saya harus selesai 5 hari. Nah, selama 5 hari itu saudara, selama 5 hari badan saya sakit, saudara. Sakit, tapi saya tetap bertahan. Saya percaya apa yang jadi keinginan saya itu terjadi, saudara. Nah, waktu itu yang ada dalam pikiran saya mempunyai mempunyai tempat tinggal yang besar, terus ada tamannya. Nah, ada tamannya. Terus saya karena waktu itu saya juga selain saya pelayanan di KPI Yawinisi, saya juga pelayanan di daerah Pakis, ya, daerah Pakis. Nah, terus waktu itu teman-teman yang ada di Pakis bilang, Bu Wiwi, paling enak kita mendirikan ini tempat ibadah sendiri. Saya bilang oke. Nah, karena dari teman-teman mereka sudah menyupport, saya bilang oke. Nah, akhirnya saya bilang, tapi saya mau buka KPI. Tapi langsung ngomong, saya dukung kamu 1.000.000%, Wi. Bukan 1.000%, 1.000.000%, Wi. Nah, seperti itu, saudara. Nah, dari dukungan Papi, dari saudara Yosef juga. Nah, ini menjadikan saya semangat, saudara. Nah, waktu itu saya pelayanan dari Lawang ke Pakis, ya. Eret Sabat hari Jumat, saya jam 6 berangkat, terus malam jam 12 saya pulang lagi, saudara. Saya balik lagi ke Lawang karena besoknya saya harus pelayanan di KPI Yawinisi. Nah, itu saya lakukan setiap minggu, saudara. Puji Bapak Yahweh, tidak pernah sakit, saudara. Biarpun keadaan hujan apapun, saya tetap berjalan. Nah, di sini Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Bapak Yahweh menyediakan para mempelainya untuk apa? Untuk antar jemput. Nah, untuk antar jemput bagi saya. Nah, setelah itu, setelah saya mendapat dukungan dari Papi, setelah saya meminta nulis hukum Noah. Nah, setelah nulis hukum Noah yang ada dalam pikiran saya pasti mendapatkan apa yang saya inginkan, rumah yang gede dan ada tamannya. Nah, waktu itu setelah saya ngomong sama saudara-saudara, mereka bilang, ayo sekarang cari tempat. Saudara, selama 2 minggu kita cari tempat nggak dapat, saudara. Kita cari tempat nggak dapat. Nah, terus waktu itu Papi bilang, sudah dapat, Wi. Kira-kira kamu sudah tahu nggak apa nama KPI-nya? Wi, belum, Wi. Kamu doa. Nah, Papi bilang gitu. Padahal yang ada dalam pikiran saya waktu itu KPI Yawinisi. Nah, cuma saya belum ngomong. Nah, setelah saya mau ngomong, ternyata teman saya, saudara Selamat ngomong, lebih baik KPI Yawinisi, Mbak Wi. Nah, seperti itu, saudara. Nah, waktu itu saya sudah pamitan pada Bapak Gembala yang ada di KPI Yawinisi. Saya bilang, Pak, saya mau pamitan, saya mau buka KPI lagi, gitu, saudara. Nah, saya sudah ngomong bulan berapa, tanggal berapa saya keluar dari situ. Padahal waktu itu kalau menurut logika itu mustahil, saudara. Kalau menurut logika itu mustahil, bayangkan hanya waktu 2 minggu. Belum dapat tempat, tempat belum dapat, saudara. Apalagi untuk bayar, ya, Nah, setelah kita keliling-keliling, kita dapat tempat di sini, saudara. Nah, dapat tempat di sini, saya bersyukur, puji Bapak Yahweh, seperti apa yang saya impikan. Nah, saya pulang ke Lawang. Nah, dari sini hati saya sukacita. Nah, sukacita saya apa? Karena yang ada dalam pikiran saya itu terjadi. Nah, kalau sudah ada yang ada dalam pikiran saya terjadi, yaitu rumah yang gede dan ada tamannya ini, seperti apa yang dalam pikiran saya nggak mikir kira-kira nanti siapa yang bayar. Saya nggak pernah berpikir, saudara, karena
yang ada dalam hukum Loa tadi, saya cuma minta Bapak Yahweh, aku mau rumah yang gede dan ada taman untuk tempat tinggal dan juga ibadah. Nah, dari sini Bapak Yahweh sudah menyediakan. Kalau Bapak Yahweh sudah menyediakan, berarti Bapak Yahweh juga yang menyediakan dananya. Ya. Nah, dari sini saudara, saya nggak takut, saya nggak ragu, saya nggak bimbang. Ya, yang ada dalam pikiran saya waktu itu, saya sukacita. Nah, saya sukacita, saya nggak berpikir bagaimana nanti untuk pembayarannya. Saya nggak pernah berpikir, padahal terus terang saudara, waktu itu saya nggak ada uang sepersen pun. Tapi dengan iman saya berani melangkah. Ya. Dengan iman saya berani melangkah untuk apa? Untuk saya buka KPI saudara. Nah, dari sini sangat luar biasa. Pada sore hari tiba-tiba ada telepon, kamu sudah dapat tempat. Sudah. Ya sudah. Berapa harganya? Waktu itu yang punya rumah bilang katanya per tahunnya 10 juta. Nah, setelah dinego dapatlah 19 juta 2 tahun. Nah, setelah itu saudara, ya sudah, aku minta nomor rekening kamu. Wah, di sini saya, Bapak Yahweh, terima kasih ya Bapak, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu langsungkan oleh Bapak Yahweh. Dan yang luar biasa saudara, sangat luar biasa sekali ya. Di sini dalam pelayanan ini Bapak Yahweh itu mengirimkan para mempelainya di sini yang untuk kita bisa bersama-sama melayani saudara. Dan para mempelai yang ada di sini yang dikirimkan Bapak Yahweh ini dalam pelayanan mereka ini sangat-sangat luar biasa. Mereka takut pada Bapak Yahweh dan mereka komitmen dengan pelayanan mereka. Dan saudara, di sini yang sangat luar biasa sekali saudara. Kalau saudara lihat, saya nggak bekerja, tapi saya punya komitmen Bapak Yahweh, saya hanya ingin fokus melayani Engkau. Karena pernah terjadi nih saudara, pernah terjadi ya waktu itu yang ada dalam pikiran saya, kerja dan cari uang, ya kerja dan cari uang. Akhirnya apa? Pelayanan terbengkalai. Nah, dari situ akhirnya saya cuma ngomong sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, saya mau pelayanan, fokus sama pelayanan. Nah, akhirnya saudara, setelah saya fokus sama pelayanan, waktu itu Bapak Yahweh betul-betul menguji saya. Nah, saya lihat ini beras saudara tinggal 2 kali makan. Dan beras ini tinggal 2 kali makan, yang ada dalam pikiran saya waktu itu saya pakai logika. Kalau beras 2 kali makan, terus besok saya mau makan apa? Tapi yang dalam iman, dalam hati saya, ya andalkan Bapak Yahweh. Tapi kira-kira 2 hari lagi aku dapat dari mana? Pakailah logika waktu itu saya saudara. Ternyata waktu itu saya pakai logika, saya telepon adik saya, terus aku minta uang. Oke, kirim saudara sama adik saya. Waktu dikirim, WA masuk, uang masuk. Nah, saat uang masuk, disitulah saya buka HP, tanpa sengaja saudara, saya buka FB waktu itu. Nah, disitu langsung ada teguran dari Bapak Yahweh, jangan mengandalkan manusia. Saya nangis saudara waktu itu, saya nangis, ampuni saya Bapak Yahweh, ampuni saya mengandalkan manusia. Nah, dari sini saudara, itu semua Bapak Yahweh itu mengingatkan saya untuk tidak mengandalkan manusia. Dan hari berikutnya saudara, Bapak Yahweh itu masih menguji saya saudara. Waktu itu uang tinggal 20.000. Ya, uang tinggal 20.000. Saya nggak ada garam sudah nggak ada saudara. Garam itu tinggal seujung sendok teh. Dan sabun cuci piring habis, sabun mandi habis. Nah, saya berpikir kalau uang 20.000 saya pakai untuk beli garam, beli sabun cuci piring, beli sabun mandi. Nah, waktu itu juga bertepatan saya harus bayar sampah 20.000. Nah, saya berpikir-pikir, saya cuma ngomong, Bapak Yahweh, aku percaya. Dengan 20.000 ini kalau nanti tukang sampah nggak datang, saya belikan garam. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya. Nah, terus setelah itu saudara, tiba-tiba tukang sampah datang. Nah, tukang sampah datang, mau nggak mau uang 20.000 saya kasihkan ke tukang sampah. Nah, dari sini akhirnya saya tetap bertahan, saya mengandalkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, aku percaya
Engkau mengirimkan berkat yang tidak terduga. Nah, dari sini saya nggak pernah berpikir dari siapa, dari mana, saya nggak pernah berpikir, saudara. Saya waktu itu hanya mengandalkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh nggak akan pernah mengecewakan saya. Nah, tiba-tiba saudara, sore harinya ada ini salah satu teman yang telepon, Bu Wiwi minta bantuan doa. Ya, minta bantuan doa. Ini ada teman yang kirim barang. Nah, kirim barang ini, barangnya yang pertama dikirim ke Amerika itu belum dibayar. Nah, ternyata dia sudah minta bayaran, minta kiriman lagi yang kedua. Saya minta tolong biarlah pengiriman pertama uangnya cepat ditransfer. Nah, setelah itu karena waktu itu masih Covid, saudara. Nah, terus setelah itu sorenya, malamnya orangnya telepon, Bu Wiwi terima kasih, orangnya sudah transfer. Nah, orangnya sudah transfer, saya minta nomor rekeningnya Bu Wiwi. Saudara, apa yang terjadi? Dari uang 20.000 kalau kita mengandalkan Bapak Yahweh, berlipat kali ganda uang 20.000 menjadi 4.200.000. Luar biasa. Nah, saya kembali setelah saya di sini, saudara. Setelah saya di sini semuanya. Nah, sekarang ini genap 1 tahun KPI Yahweh Yireh ya. KPI Yahweh Yireh kemarin pada tanggal 8 Juni tanggal 8 bulan 6 tahun 2023 kemarin genap 1 tahun. Nah, KPI Yahweh Yireh ini berdiri pada tanggal 8 bulan 6 tahun 2022. Tanggal 8 kalau 8 tambah 6 berarti 14. 2022 tambah 2 tambah 2 tambah 2 6. 14 tambah 6 berarti 20. Nah, 20 itu adalah gematria dari huruf Kaf. Huruf Kaf itu adalah simbolnya tangan terbuka, open palm. Nah, di sini luar biasa, saudara. Bapak Yahweh itu membuka tangan untuk memberkati KPI Yahweh Yireh. Nah, Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Luar biasa nggak Bapak Yahweh? Luar biasa sekali. Nah, sekarang ini luar biasanya banyak jiwa-jiwa dikirimkan untuk KPI Yahweh Yireh, baik itu di lingkungan Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Nah, di sini saudara, nama KPI Yahweh Yireh adalah di mana Bapak Yahweh itu yang menyediakan semuanya. Bapak Yahweh, saya percaya Bapak Yahweh mengirimkan banyak jiwa-jiwa. Bapak Yahweh memberkati KPI Yahweh Yireh dari berbagai penjuru. Berkat yang besar dari berbagai penjuru Bapak Yahweh kirimkan untuk KPI Yahweh Yireh sehingga kita bisa pelayanan sampai luar kota. Puji Bapak Yahweh, itu kesaksian dari saya. Saya Wiwi, gembala dari KPI Yahweh Yireh. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin.